Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas A01 yang beranggotakan Amelia Arta Rahayu, Desya Bekti Petriani, dan Nurul Artiariska Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan layanan pendidikan bagi anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama yaitu mengenai gambaran hasil identifikasi. Yang pertama, profil anak. Anak yang kami observasi ini bernama Muhammad Fahrul Razi, lahir di Banjarmasin tanggal 6 Februari tahun 2012, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung. Fahrul Razi anak ketiga dari 3 bersaudara, bersekolah di SLB Pelambuhan Banjarmasin, kelas 2 SD, dan beralamat di Jalan Antasan Kecil Timur, Gang Abadi. Selanjutnya yaitu riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Riwayat kelahiran, pada saat masa kehamilan, ibunya ini tidak ada masalah dan ibunya mengandung pada saat usia 37 tahun. Penyakit pada masa kehamilan juga tidak ada, usia kandungan 9 bulan, riwayat proses kelahiran normal, tempat kelahiran di klinik, penolong proses kelahiran bidan, gangguan pada saat bayi lahir tidak ada, berat bayi 3 kg, panjang bayi kurang lebih sekitar 50 cm. Dan tanda-tanda kelainan pada bayi yaitu bayi kuning dan lehernya lemah sampai umur 6 bulan. Perkembangan pada masa balita. Fahrul Razi ini menyusu pada ibunya hingga umur 2 tahun dan masih minum susu kaleng hingga saat ini. Imunisasinya lengkap, pemeriksaan atau penimbangan rutin dijalani secara rutin, kualitas makanan baik, kuantitas makanan juga baik. Kesulitan makan, untuk kesulitan makan, Fahrul Razi ini mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kognitif pada anak. Pada perkembangan kognitif, anak masih mengerti mengenai konsep warna, kemudian konsep ukuran, lalu konsep waktu, dan dapat memahami 2 perintah sederhana. Dikarenakan anak belum lancar berbicara, anak juga mengalami kesulitan dalam membaca serta menulis. Dalam hal berhitung, anak dapat berhitung dari angka 1 sampai angka 3 saja. Anak juga kesulitan dalam mengingat materi pelajaran. Selanjutnya pada aspek bahasa atau komunikasi. Pada aspek ini, anak masih banyak mengalami kesulitan, terutama dikarenakan anak masih belum bisa berbicara dengan lancar. Anak menjadi kurang tanggap bila diajak berkomunikasi. Kemudian, ucapan dan maksud anak juga sulit untuk dimengerti. Anak masih mampu memahami maksud dari lawan bicara. Tetapi terkadang jika diberi perintah, anak enggan untuk menurutinya atau bahkan menolak. Anak juga hanya mampu mengucapkan kata-kata sederhana dari yang ia dengar sehari-hari, seperti mengucapkan kata bah yang berarti abah, serta beberapa kalimat dari kartun yang ia tonton. Selanjutnya, pada perkembangan fisik, anak memiliki fisik yang sesuai dengan karakteristik anak Down syndrome pada umumnya. Anak dapat berdiri pada umur 1 tahun dan dapat berjalan pada umur kurang lebih 2 tahun. Anak bisa dibilang cukup aktif. Ia senang atau sering melompat atau meloncat-loncat dan senang melakukan kegiatan senam. Selanjutnya yaitu ada perkembangan anak pada aspek sosial emosi. Pada aspek ini, anak hanya mau berinteraksi dengan orang yang sudah dia kenal dengan baik, seperti guru atau keluarganya. Jika ada orang lain yang ingin berkomunikasi dengannya, akan memerlukan waktu yang cukup lama sampai anak terbiasa dengan kehadiran orang tersebut. Anak juga tidak memiliki teman di lingkungan rumahnya dikarenakan anak tidak pernah keluar rumah. Lalu pada aspek emosinya, anak
akan mudah marah dan mengamuk jika keinginannya tidak terpenuhi atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Anak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri untuk menonton TV. Kemudian ada analisis hasil identifikasi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari instrumen identifikasi serta pedoman wawancara guru dan orang tua, maka hasil temuan kami terhadap anak yang bernama Muhammad Fahrul Roji merupakan anak dengan kelainan majemuk yaitu Down syndrome dan autis. Hasil observasi menunjukkan sangat jelas dari karakteristik fisik anak bahwa anak termasuk Down syndrome. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa anak juga memiliki masalah pada perilaku dan emosinya, di mana anak memiliki kegiatan atau rutinitas yang berulang, misalnya di jam yang sama, setiap harinya anak harus melakukan kegiatan yang sama. Contohnya, jika jam 10 anak minum susu, maka setiap harinya jam 10 dia akan melakukan hal yang sama. Bahkan hal itu juga berlangsung ketika anak berada di sekolah. Kemudian anak juga sering terfokus pada satu hal, anak juga sulit untuk berinteraksi dengan orang baru dan sangat sensitif terhadap sentuhan. Apabila anak disentuh, dia akan marah bahkan bisa sampai menendang. Hal tersebut juga terjadi apabila keinginan anak tidak terpenuhi atau sedang tidak ingin ditegur. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk di masa pandemi COVID-19. Materi selanjutnya yaitu mengenai profil sekolah. Nama sekolah yaitu SLB Negeri Pelambuan dengan NSS 101156002100, NIS 282240, NPSN 30304496. Status sekolah negeri, akreditasi B, bentuk sekolah SLB, dan dengan alamat Jalan Barito Hulu nomor 33, RT 51, RW 3, Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya, layanan pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan sekolah yaitu dipersiapkan oleh masing-masing wali kelas. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat memanfaatkan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring, mengingat pandemi COVID-19 sekarang ini. Anak dibimbing dengan bantuan orang tua. Kemudian anak juga mengirimkan video saat melakukan proses pembelajaran atau saat mengerjakan tugas, yang tentu saja masih dibantu dengan orang tua. Tugas dapat diambil dan dikumpulkan di sekolah saat kondisi aman dan tetap memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Mengenai layanan evaluasi pembelajaran pada anak selama masa pandemik sekarang ini, beliau atau wali kelas menuturkan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan layanan grup kelas di WhatsApp. Guru melakukan evaluasi kepada anak melalui grup kelas di WhatsApp. Anak dibantu orang tua dalam melakukan proses evaluasi. Kemudian ada layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk. Yang pertama yaitu program kekhususan. Menurut penuturan dari guru anak, terdapat layanan pengembangan diri yaitu program kekhususan yang tersedia di SDLB Pelambuan Banjarmasin untuk anak kelas 2. Program tersebut adalah program bina diri yang dilakukan bersama-sama dengan anak dan dibantu dengan orang tua. Program khusus tersebut meliputi program anak memasang kaos kaki sendiri, memakai baju berkancing sendiri, makan dan minum sendiri, dan lain sebagainya yang melibatkan kemampuan anak untuk menolong maupun merawat diri sendiri.
Yang kedua ada keterampilan atau vokasional. Untuk program keterampilan atau vokasional, mengingat anak yang kami observasi baru menginjak kelas 2 sekolah dasar, maka untuk program keterampilan atau vokasionalnya belum ada atau belum tersedia. Selanjutnya yaitu kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini di mana guru mengirimkan materi pembelajaran, link video pembelajaran, serta tugas-tugas melalui grup WhatsApp, serta sebagai media komunikasi untuk melaksanakan proses pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk di masa pandemi COVID-19. Beliau menuturkan bahwa kendala yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terjadi sama juga halnya dengan yang terjadi pada guru, seperti tidak memiliki HP Android, paket data, atau mungkin jaringan sinyal yang tidak stabil. Kendala tersebut bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, namun guru tentunya memaklumi keadaan tersebut dan memberikan solusi serta jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik agar peserta didik tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Tugas dapat diambil dan dikumpulkan ke sekolah saat kondisi aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gangguan jaringan atau sinyal dengan memberikan rentang waktu pengerjaan yang lebih lama sehingga pengerjaan tugas tidak menjadi beban berat bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengenai layanan intervensi orang tua. Yang pertama, bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Orang tua selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring, mengarahkan dan mengajari anak agar mampu mengikuti pembelajaran. Selain itu, orang tua juga selalu menjaga komunikasi dengan guru agar tidak tertinggal materi yang diberikan oleh guru. Sesekali guru juga akan melakukan kunjungan ke rumah anak untuk memberikan pengajaran secara langsung. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa COVID-19 yaitu yang pertama adalah mood anak yang tidak stabil, sehingga menyebabkan anak sangat sulit untuk diajari. Dikarenakan terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah, anak juga jadi kecanduan televisi, sehingga saat anak sudah menonton televisi akan lebih sulit untuk diajak belajar. Anak juga terlalu fokus dalam kegiatan yang dia lakukan sehingga anak memiliki minat yang kurang untuk belajar. Yang ketiga yaitu dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Orang tua selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring, mengarahkan dan mengajari anak agar mampu mengikuti pembelajaran sebagai bentuk dukungan. Selain itu, orang tua anak juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran sang anak selama masa pandemi. Sekolah juga banyak membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti pemberian alat tulis dan penyediaan media agar memudahkan orang tua dalam mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat yaitu layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Menurut penuturan ibunya, anak tidak ada mengikuti layanan terapi pada masa pandemi COVID-19. Anak hanya mengikuti terapi pada saat usianya masih 6 tahun. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.